Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan tentang dakwah, yang mana pada kesempatan kali ini ya kita akan mengkaji tentang sasaran dakwah atau bisa kita sebut sebagai mat'u ya. Sasaran dakwah ini juga bisa juga disebut sebagai objek dakwah atau penerima dakwah. Dalam mengkaji tentang sasaran dakwah ya, yang pertama kita akan mengkaji terlebih dahulu tentang mat'u sebagai sentral dakwah. Jadi dalam rangka melaksanakan proses dakwah ya, kita harus meletakkan mat'u itu sebagai sentral dakwah. Nah, kenapa demikian kan seperti itu? Nah, dijelaskan bahwa salah satu sasaran utama yang hendak dicapai melalui dakwah dalam pemberdayaan masyarakat menuju lahirnya suatu komunitas atau masyarakat yang disebut dengan Al-Quran dengan predikat khairu ummah atau bisa disebut sebagai the best ummah. Jadi sasaran utama ataupun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan dakwah ya, tidak hanya sekedar dakwah tapi juga suatu upaya pemberdayaan masyarakat ya atau pemberdayaan komunitas, itu adalah menciptakan masyarakat yang khairu ummah ya, masyarakat Islam yang khairu ummah ataupun masyarakat yang the best ummah. Hari ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Bukan hanya dari aspek-aspek sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, iptek dan sosial budaya. Jadi the best semuanya ya, dari berbagai aspek kan seperti itu. Nah, dengan demikian ya, untuk mencapai predikat masyarakat yang khairu ummah ataupun the best ummah tadi, dengan demikian maka kepentingan dakwah itu berpusat kepada apa yang dibutuhkan oleh komunitas atau masyarakat. Kalau sebuah dakwah itu ingin menciptakan masyarakat yang khairu ummah, yang the best ummah, maka kemudian yang harus dilakukan adalah menjadikan masyarakat itu sebagai pusat ya, pusat dalam berdakwah ya. Oleh karena itu ya, dalam rangka menjadikan mat'u itu sebagai sentral dakwah, dalam rangka berdakwah kita harus memberikan apa yang kemudian dibutuhkan oleh mat'u, apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, dan bukan kepada apa yang dikehendaki oleh pelaku dakwah. Jadi dalam rangka berdakwah itu tidak kemudian apa yang ingin kita lakukan ya sebagai dai, tapi apa yang kemudian berbasis pada apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang kemudian dibutuhkan oleh mat'u. Jadi di sini mat'u itu sebagai sentral dakwah. Begitu juga di dalam sebuah, misalnya teman-teman dari bimbingan dan konseling Islam ya, dalam rangka melaksanakan konseling itu bukan konselor center ya, dalam artian kepentingan konselor ya, tapi dalam rangka melaksanakan konseling ya, itu adalah client center ya. Ini hampir sama ya, proses dakwah itu adalah mat'u oriented, mat'u center ya, dan di dalam sebuah konseling ya, untuk mendapatkan sebuah konseling yang bagus ya, itu harus non direktif ya, ataupun disebut sebagai client center ya, bukan konselor center. Nah, tegasnya bahwa mesti berorientasi kepada kepentingan mat'u ataupun center
preaching ya, dan tidak kepada kepentingan dai atau center preaching. Jadi sekali lagi, dalam rangka berdakwah, dalam rangka melaksanakan konseling ya, kita itu harus istilahnya berpusat pada kepentingan mat'u, menjadikan mat'u sebagai sentral dakwah, menjadikan konseli sebagai pusat layanan konseling kita ya, konseling kita, dan menjadikan konseling sebagai sentral dalam rangka melaksanakan proses konseling ya. Jadi ada keterkaitan ya di sini ya. Nah, dengan paradigma baru ini, dai perlu mengerti tentang aspek-aspek yang menjadi kebutuhan atau kepentingan mat'u dalam suatu komunitas, termasuk tentang tingkat kemampuan intelektual ya. Kalau kemudian kita ingin berdakwah yang mat'u center ya, ataupun menjadikan mat'u itu sebagai sentral dakwah, atau dakwah kita berpusat pada mat'u, maka ada aspek-aspek kebutuhan yang kemudian perlu kita ketahui dari mat'u itu sendiri ya. Yang pertama ya, kita perlu tahu aspek tingkat intelektual mat'u. Jadi dalam rangka berdakwah ya, kita perlu tahu tingkat intelektual mat'u ya, bagaimana tingkat intelektualnya. Mereka itu dari kalangan apa? Lulusan SD, lulusan SMP, SMA, mahasiswa, atau magister kan, seperti itu. Orang-orang intelektual atau orang-orang priayi kan, seperti itu, ataupun orang-orang awam, kita perlu tahu. Terus yang selanjutnya adalah kondisi psikologis ya. Jadi kita juga perlu tahu tentang kondisi psikologis yang kemudian dialami oleh mat'u yang akan kita dakwahi ya. Karena ini penting ya, kalau kemudian kita berdakwah tanpa kemudian berdasar pada kondisi psikologis mereka ya, nanti percuma ya. Kita berdakwah sudah berdarah-darah lah bahasanya, tapi kalau kemudian mereka lagi suntuk, mereka lagi bad mood, mereka lagi tidak ingin kemudian didakwahi ya, mereka nggak akan bisa menerima dakwah kita kan, seperti itu. Jadi ya, kita harus melihat kondisi psikologis dari mat'u kita. Begitu juga dalam konseling ya, teman-teman dari BKI ini, dalam rangka melaksanakan konseling kita harus tahu kondisi psikologis dari klien kita, dari konseling kita ya. Makanya di dalam proses konseling kita perlu melakukan yang namanya need assessment ya, assessment ataupun penggalian kebutuhan. Jadi kita nanti agar tahu bagaimana kondisi-kondisi yang kemudian dialami oleh konseling yang kemudian kita layani. Begitu juga dengan dalam proses dakwah, kita juga dianjurkan untuk tahu kondisi dari psikologis mat'u kita, serta problematika yang melingkupi kehidupan masyarakat di tempat dan zaman mereka berada. Jadi kita harus tahu juga problem-problem yang kemudian mereka rasakan, problem-problem yang kemudian mereka alami, agar supaya apa ya, di sini dalam dakwah itu kan tidak hanya sekedar menyeru, mengajak, menyampaikan, tapi juga di dalam proses berdakwah itu harus ada upaya problem solving ya, penyelesaian problem ya, agar supaya kita dalam rangka berdakwah itu juga mengemban visi problem solving, menyelesaikan masalah umat ya. Maka kita harus dituntut untuk tahu, dituntut untuk faham problematika yang kemudian melingkupi masyarakat yang kita dakwahi. Nah, gagasan dakwah yang menempatkan mat'u sebagai sentral dakwah menghendaki strategi dakwah yang empatik, simpatik, dan juga humanis ya. Jadi dalam rangka kita sudah tahu kira-kira aspek kebutuhan apa yang kemudian dibutuhkan oleh mat'u ya tadi ya, dalam rangka proses berdakwah
ya, baik intelektualnya, kondisi psikologisnya, kemudian problem-problem mereka, ya kita harus tahu aspek-aspek itu. Nah, terus yang selanjutnya, agar supaya kita bisa menempatkan mat'u itu sebagai sentral dakwah, ya kita perlu melakukan sebuah strategi, ya. Strategi yang pertama adalah strateginya yaitu adalah empati, simpati, dan juga humanis. Empati dan simpati dalam dakwah menghendaki sikap yang mengandaikan dai dalam posisi mat'u, ya. Jadi kita kalau kita ingin dakwah secara empati dan juga simpati, kita harus mensejajarkan dai itu sejajar dengan mat'u. Jangan sampai kita kemudian sebagai dai merasa tinggi, ya, merasa lebih daripada mat'unya, ya, tidak bisa memposisikan sejajar. Kalau kita merasa tinggi, merasa lebih daripada mat'unya, ya nanti mat'unya tidak friendly, ya, tidak dekat dengan kita, tapi nanti dikhawatirkan akan jaga jarak karena mereka merasa berbeda ataupun merasa di bawah mat'u. Tapi kalau kemudian kita mensejajarkan diri, ya, dengan mat'u kita, ya, nanti mereka akan dekat dengan kita. Begitu juga di dalam proses konseling, ya. Seorang konselor harus mensejajarkan diri dengan kliennya, ya, dengan konselinya, ya. Jangan sampai kemudian mentang-mentang konselor terus kemudian mengarahkan, ya, terus kemudian memaksa keinginan konselor, ya, terus kemudian tidak memberi kebebasan terhadap klien. Nah, ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh, ya. Oleh karena itu, dalam rangka menempatkan mat'u kita sebagai sentral dakwah, kita harus empati dan juga simpati dengan cara mensejajarkan diri dengan mat'u yang kita dakwahi. Nah, adapun dakwah humanis, ya, menghendaki pengakuan terhadap sisi kemanusiaan mat'u secara utuh, baik pemikirannya, kejiwaannya, maupun problematikanya. Kalau yang humanis ini, ya, kita harus memahami mat'u itu secara holistik, ya, secara utuh, secara komprehensif, baik pikirannya, kejiwaan, maupun problematikanya. Agar apa? Agar tepat, ya, dalam kita berdakwah. Kita tahu pikirannya bagaimana, kejiwaannya bagaimana, problemnya bagaimana. Tentunya pesan-pesan dakwah yang akan kita sampaikan itu akan bisa diterima oleh mat'u kita. Begitu juga dalam proses konseling, ya, sama, ya. Kita harus istilahnya harus memahami mat'u kita, harus memahami klien kita secara utuh, secara holistik, baik sosio, ya, psikologisnya, kemudian baik psikologisnya, ya, terus kemudian sosialnya, terus kemudian biologisnya, ya, fisiknya, maupun spiritualnya. Jadi bio, sosio, psiko, spiritual itu yang kemudian harus dipahami oleh seorang konselor, ya, kepada konselinya. Harus utuh, harus holistik, harus komprehensif pemahamannya. Begitu juga dengan dai harus memahami mat'unya secara utuh, ya, yaitu itulah yang kemudian disebut sebagai strategi yang humanis. Kemudian yang selanjutnya adalah hak mat'u, ya. Hubungan antar personal juga ditentukan oleh sejauh mana masing-masing pihak mampu menciptakan situasi pergaulan yang akrab dan juga hangat. Jadi kalau kita mau dakwah kita itu diterima oleh mat'u kita, maka kita harus menciptakan sebuah hubungan antar personal antara dai dan juga mat'u. Hubungan yang seperti apa? Hubungannya akrab dan juga yang hangat. Hal demikian ini terbilang amat perlu karena pertimbangan beberapa hal. Kenapa sih kita harus menciptakan hubungan yang akrab dan juga hangat dengan mat'u kita? Ya, yang pertama, secara psikologis orang hanya akan mampu membuka diri atau ofensif kepada pihak yang benar-benar ia akan kenal dan ketahui latar belakangnya. Jadi kita itu mau terbuka, ya, begitu juga dengan mat'u itu mau terbuka kalau kemudian mereka kenal dengan kita, mereka akrab dengan kita, mereka hangat dengan kita, maka kita akan mau terbuka, ya.
Terus yang selanjutnya adalah ketiadaan jarak antara hubungan memungkinkan tumbuhnya selera untuk menjalin keakraban dan kedekatan dalam pergaulan. Jadi kalau kita dalam rangka berdakwah itu tidak ada jarak ya, atau antara dai dan juga mat'u dalam artian sejajar ya, maka akan tumbuh keakraban, akan tumbuh kedekatan dalam pergaulan antara dai dan juga mat'u. Yang selanjutnya kedekatan atau keakraban adalah implikasi logis yang lahir dari sikap empatis dan juga simpatik. Jadi dari dari simpatik dan juga empati tadi nanti akan muncul kedekatan ataupun keakraban ya. Maka oleh karena itu dalam rangka berdakwah kita harus bersikap empati dan juga simpatik ya. Begitu juga dalam konseling ya, kita harus mampu untuk menjalin keakraban dengan konseling kita, dengan klien kita. Makanya kita harus simpati, kita harus bersikap empati ya. Kita dalam rangka melakukan konseling ada yang namanya attending ya. Attending itu menjalin hubungan yang baik dengan konseling kita ya. Jadi sama ternyata ya, dalam rangka kita menempatkan mat'u kita sebagai sentral dakwah ya, dan juga menempatkan konseling kita ya sebagai sebuah sentral dalam konseling. Nah, penjelasan ini akhirnya memberikan pemahaman bahwa hak pertama yang mesti diingat terkait dengan dakwah adalah hak asasi manusia pada umumnya. Jadi dalam rangka berdakwah kita harus menghormati hak-hak asasi mat'u. Kita nggak boleh memaksa, kita nggak boleh kemudian mengarahkan, kita nggak boleh terlalu menyetir mereka, tapi kita harus menghargai hak-hak asasi manusia yang ada pada mat'u. Dalam perspektif dakwah, pengakuan hak asasi berarti memberi kebebasan kepada mat'u untuk menerima atau menolak dakwah sesuai prinsip kebebasan agama yang diajarkan oleh Islam. Jadi oleh karena itu ya, terkait dengan hak-hak mat'u ini ya, kita sebagai seorang dai harus memberikan kebebasan kepada mat'u untuk menerima ataupun untuk menolak dakwah kita. Karena di dalam Islam jelas bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi terserah mereka mau menerima ya alhamdulillah, misal menolak ya kita harus tidak apa-apa ya, dan kita harus berusaha lebih keras lagi. Jangan kemudian kita memaksa mereka ya dengan kekerasan, malah naudzubillah, jangan sampai dengan teror ya, dengan fitnah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai demikian ya. Karena di dalam sebuah proses dakwah itu tidak hanya sekedar mengandalkan peran dai saja ya. Sepintar apapun dai, sehebat apapun dai, kalau tidak ada intervensi Tuhan dalam rangka memberikan hidayah kepada mat'u itu tidak akan bisa sadar ya. Sekarang kurangnya apa Nabi Muhammad misalnya, beliau luar biasa, nabi yang sempurna ya, nabi terakhir, tapi nyatanya belum mampu untuk kemudian mengislamkan Abu Lahab yang sejatinya adalah pamannya sendiri. Kita juga ingat ya cerita tentang Nabi Nuh ya. Kita tahu bahwa Nabi Nuh itu termasuk Nabi ulul azmi ya, tapi ya tadi belum mampu untuk kemudian mengajak anaknya Kan'an untuk berislam. Karena apa? Karena di dalam sebuah keberhasilan dakwah itu tidak hanya ditentukan oleh dai semata, tapi juga ada intervensi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk hidayah. Banyak orang-orang yang kemudian tahu Islam, paham Islam ya, orang-orang barat itu misalnya pembuat kamus hadis itu orang barat itu malah mereka nggak Islam ya, jadi belum dapat hidayah istilahnya. Mereka paham hadisnya, mereka bahkan membuat kamus hadis, tapi ternyata malah belum paham tentang Islam. Banyak para orientalis itu yang paham tentang Islam, tapi mereka belum bisa
masuk Islam. Ya, sekali lagi ada faktor hidayah, makanya kita nggak perlu ngoyo-ngoyo maksa-maksa seorang mat'u itu untuk mengikuti ajaran kita, ya, sampai naudzubillah min dzalik, misal sampai ngebom, sampai neror, sampai maksa-maksa, itu jangan sampailah demikian lah, ya. Kita harus dakwah dengan cara bijaksana, ya, karena di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang selanjutnya adalah tadi menempatkan mat'u sebagai sentral sudah, kemudian mat'u sudah kita bahas juga. Yang selanjutnya adalah klasifikasi mat'u, ya. Dalam hubungannya dengan seruan dakwah, objek dakwah di sini digolongkan menurut 4 kategori. Jadi klasifikasi mat'u itu diklasifikasikan menurut 4 kategori. Yang pertama menurut sikapnya, ya, sikap mat'u terhadap seruan dakwah. Yang kedua menurut antusiasnya, ya, keinginan mereka untuk menerima dakwah, ya. Yang ketiga adalah kemampuan dalam memahami dan menangkap pesan dakwah, kemampuannya. Yang keempat adalah kelompok mat'u berdasarkan keyakinannya. Jadi ada 4 klasifikasi mat'u, ya. Kita bisa klasifikasikan sesuai dengan 4 kategori itu. Yang pertama sikapnya, antusiasnya, kemampuan memahami pesan dakwahnya. Yang selanjutnya adalah keyakinannya. Yang selanjutnya Abdul Karim Zaidan, ya, dalam buku Ushul al-Dakwah mengelompokkan manusia menjadi 4 kategori berdasarkan sikapnya. Berdasarkan sikap, ya, mat'u itu dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi 4 juga. Yang pertama adalah al-mala atau pemuka masyarakat, ya. Di sini adalah misalnya orang-orang yang punya kuasa, ya, atau presiden, gubernur, lurah, ya, ataupun tokoh-tokoh agama, kiai, ustadz dan lain sebagainya, ya. Terus yang kedua adalah jumhur anas, yaitu mayoritas manusia. Di sini adalah orang-orang biasa, orang-orang awam, ya, itu. Nah, orang al-mala tadi, ya, pemuka masyarakat itu mereka lebih pada intelektualnya mungkin tinggi, ya, lebih bagus, ya, lebih intelektual, lebih pinter. Dan kalau anas ini orang awam, ya, masyarakat biasa, jadi mereka awam dalam beragama. Terus yang selanjutnya munafikun, yaitu orang-orang munafik. Di sini mereka ingkar pada Islam, ya. Terus yang selanjutnya adalah al-usad, para pendurhaka. Jadi mereka ini istilahnya sering melakukan maksiat, ya. Itu dari sikapnya, ya. Terus yang selanjutnya pengelompokan mat'u berdasarkan antusiasnya. Ini ada kelompok yang bersegera menerima, yaitu ataupun sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang kalau menerima ada kebaikan, ada pesan dakwah, mereka langsung cepat-cepat ngelakoni, ya. Sabiqum bil khairat. Yang kedua, kelompok yang kedua, ya, berdasarkan antusiasnya, ini adalah pertengahan muktasid, ya. Muktasid itu ya tengah-tengah lah, ya, kadang dilakukan, kadang juga dilupakan, ya, kadang ibadah, kadang maksiat, ya, mungkin seperti kita inilah, ya. Ini semoga saja masuk golongan yang muktasid, ya, atau mungkin juga semoga kita bisa mencapai sabiqum bil khairat lah, syukur-syukur demikian, ya. Tapi kalau sekarang saya merasa masih sebagai kategori yang muktasid, tengah-tengah, ya, ibadah yes, ya, maksiat juga masih dilakukan, kan, seperti itu. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mendolimi diri sendiri atau dolimul linafsi. Jadi mereka maksiat terus. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan orang yang dolimul linafsi. Yang selanjutnya klasifikasi mat'u yang selanjutnya adalah berdasarkan kemampuan menangkap pesan dakwah. Jadi ini mulai dari kelompok elit hingga level bawah, ya. Jadi ada kelompok yang memang benar-benar secara intelektualnya bagus, ya,
sehingga kemudian kalau menangkap pesan dakwah cepat ya. Ada juga yang kelompok awam atau level bawah yang ketika menerima pesan dakwahku suwi ora paham-paham ya. Itu demikian itu karena kemampuan seseorang untuk menangkap pesan dakwah terkait erat dengan kedalamannya memahami agama serta hakikatnya. Jadi ini ya berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memahami agama ya, dan kita harus sabar ya, harus mampu menghadapi mereka semua, baik yang dari kalangan intelektual maupun dari yang kalangan awam. Kemudian pengelompokan matu berdasarkan antusiasnya sudah, berdasarkan menangkap kemampuan pesan dakwah sudah. Yang selanjutnya adalah berdasarkan keyakinan. Ini ada 3 macam. Kalau tadi sikapnya, terus kemudian antusiasnya, terus kemudian penangkapan pesan dakwahnya, itu mereka masuk kategori matu yang muslim ya. Nah, sekarang ini ada juga matu yang berdasarkan keyakinan, ada muslim, ada non muslim, dan juga ada yang kafir ya. Non muslim itu ya ahli kitab itu ya. Kalau kafir ya orang-orang yang ingkar, mereka menerima dalam artian didakwahi tapi mereka ingkar, menolak ya, bahkan memusuhi ataupun melawan. Itu namanya orang-orang yang kafir. Lah kita harus mendakwahi mereka semua. Pada non muslim ya kita, pada orang-orang muslim ya kita dakwahi, pada orang-orang non muslim ya kita harus dakwahi, pada orang-orang kafir ya kita harus mendakwahi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Matur suwun. Terima kasih atas keperhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.